Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. NIM saya adalah 0507997798. Saya berprodi Sistem Informasi. Domisili saya di Padang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yaitu menjelaskan prompt atau perintah yang ada di CMD, dan penjelasannya secara singkat dalam administrasi jaringan. Ya, kita langsung saja melihat perintah yang pertama. Yang pertama yaitu cd atau check directory, digunakan untuk mengubah direktori saat ini command prompt atau di terminal. Kita langsung saja di prakteknya, kita buka. Yaitu misalnya kita akan menelusuri local disk D, yaitu di kuliah. Kita akses di sana. Misalnya sekarang kita ada di C, kita pindah dulu direktorinya ke D, kita pindah ke direktori D, dan kita akses menggunakan perintah cd kuliah. Nah, kita sudah masuk ke dalam cd kuliah atau folder kuliah. Dan di folder kuliah ini tidak salah ada beberapa mata pelajaran. Mari kita akses CD, misalnya jaringan komputer. Nah, sudah masuk ke dalam folder jaringan komputer yang ada di direktori D. Itu adalah penjelasan cd atau perintah pertama, yaitu change directory. Kita lanjut ke cls atau clear screen. Ini digunakan misalnya ketika dalam command prompt sudah terlalu banyak kita menggunakan perintah-perintah, dan mempermudah kita untuk melihat perintah yang terakhir kita keluar, atau supaya tidak membingungkan. Itu adalah gunanya CLS. Misal dari sini kan ada CD kuliah yang tadi, kita buat aja CLS, maka semuanya bersih. Oke, kita lanjut ke perintah ketiga, dir garis miring tanda tanya. Ini menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam suatu direktori. Misalnya kita pindah lagi ke D, cd garis miring, kita pindah ke home dulu. Nah, di D ini ada beberapa folder atau direktori yang ada di lokalis D. Ya, kita lihat misalnya di dir garis miring dir garis miring tanda tanya, kita enter, dan kita lihat ada beberapa direktori atau folder. Atau kalau tanda tanya ini digunakan untuk misalnya apa-apa saja perintah yang ada di dalam dir, misalnya dir drive patch, misalnya ada A atau garis re, ada di penjelasannya. Misalnya A ini main display file with specific attribute, itu menampilkan layar seperti directory, hidden files, file ready untuk kita arsivin, read only file atau membaca file dan lain-lain. Kalau yang garis miring B digunakan untuk berformat, nah heading informasi or summary.
dan C, D sudah dijelaskan semuanya sampai ke T. Oke, misalnya kita lihat, misalnya kita bersihkan dulu CLS dir garis miring A. Nah, ini ada beberapa folder, yaitu anim, kapkap, bla bla bla, seterusnya, dan ada folder kuliah tadi yang kita akses. Nah, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah if config, atau menampilkan konfigurasi IP untuk semua kartu jaringan yang terpasang di komputer. IP config. IP config ini digunakan untuk kita mengetahui apakah ini menggunakan WiFi atau LAN yang terkonek dari laptop kita ke internet. Coba kita buat lagi perintah CLS untuk mempermudah kita. Misalnya sekarang saya menggunakan wireless ya, atau WiFi. Apakah sudah ada? Mari kita tunjukkan dulu. Apakah bisa langsung pindah? Tak. Oke, misalnya kita melihat apakah kita itu menggunakan konfigurasi IP yang ada, apa konfigurasi IP yang ada di komputer kita. Kita buat aja IP config. Oke. Nah, beberapa cara mengkoneksinya ada beberapa. Ada internet adapter, ada wireless LAN adapter, ada wireless LAN adapter koneksi 2, koneksi 1, dan saya menggunakan wireless LAN adapter WiFi. Dan di dalam adapter WiFi ini ada IP address-nya, ada IP versi 6-nya sudah terlihat, dan IP versi 4-nya 192.168.1.8, subnet max-nya 2525250, dan gateway-nya 192.168.1.1. Misalnya saya akan mengkoneksikan laptop ini menggunakan via LAN. Ini ada via LAN, kita koneksikan. Nah, kita koneksikan menggunakan adapter sampai koneksi terhubung. Kita lihat dulu apakah sudah terhubung. Nampaknya jaringan saya rusak. Sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi kan koneksi pertama kita adalah wireless atau melalui WiFi. Sekarang sudah terhubung melalui kabel LAN. Kita cek di command prompt IP config tadi, IP config. Nah, ada cara LAN-nya, LAN koneksi 1, koneksi 2, dan internet adapter. Nah, sekarang kita terkoneksi melalui internet adapter yang saya hubungkan tadi dan mendapatkan IP 192.168.1.9 dan gateway-nya 192.168. Oh ya, 192.198.9 itu IP address-nya, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, dan kita coba lagi. Misalnya kita tidak terkoneksi ke internet, apakah muncul IP
ada muncul IP. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, perintah selanjutnya adalah ipconfig _al. Ini menampilkan semua informasi konfigurasi IP termasuk informasi detail seperti alamat MAC dan DNS. Kita lanjut langsung saja. Di sini kita bersihkan lagi. Nah, ini adalah guna CLS supaya mempermudah kita melakukan perintah-perintah. Oke, ipconfig _al. ipconfig _al. Ini akan menampilkan semua konfigurasi semua informasi konfigurasi IP yang telah terhubung. Dan ini dan konfigurasinya, misalnya kita lihat wireless LAN adapter lokalis area network 2 ini dia menggunakan Microsoft WiFi Direct Virtual Adapter, dan DHCP enable no karena tidak ada akses internet. Misalnya kita hubungkan dengan akses internet via WiFi, apakah sudah akan muncul atau tidak? Sebentar. CLS lagi, dan kita buat ipconfig _al. Nah, ini adalah informasinya. Wireless LAN adapter WiFi menggunakan Realtek RT882CE802. Itu adalah merek atau perangkat kerasnya, dan physical address-nya ditampilkan dan mendapatkan IP. IP-nya ini 1.2.192.168.1.18 dan mendapatkan IP address versi 6-nya dan subnet gateway-nya, maksudnya ada subnet mask. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah ipconfig _release. Ini melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Oke, kita langsung saja CLS ipconfig ipconfig release. Nah, maaf tadi ada kesalahan ketik, rilis bukan realis. Oke, kita lihat. Dan specification operasi can be from internet 2 while is media disconnected, internet 2 wireless LAN media disconnected. Dan bentar, kita buat dulu. Jadi kita belum praktekin apa pengertian ipconfig release. Jadi kita lanjut ke perintah selanjutnya karena ipconfig release sudah hidup dan saya belum dilihatkan. Kita coba, misalnya pertama kita tambahkan dulu mic-nya. Dan pertama jaringan saya melalui wireless. Kita zoom saja seperti ini. Nah, kita menggunakan wifi ya, dan ketika kita lakukan perintah ipconfig release,
Release. Nah, dia akan tidak terkoneksi internet. Nah, kegunaan itu dia akan menghapus semua alamat IP yang diberikan oleh DHCP kepada laptop kita, dan perintah selanjutnya dan cara menghidupkannya lagi itu yang ada di perintah selanjutnya, yaitu ipconfig renew, memperbarui alamat IP dari DHCP server. Oke, kita langsung saja. Sinyalnya tadi mati ya, dapat IP baru. Mari kita coba VLAN dulu ya. Kita pakai VLAN dulu. Sedang menghubungkan, sudah terhubung melewati VLAN dan dia menerima IP, dan kita coba memutuskannya. Oke, sudah terputus. Langsung tadi ipconfig renew kita bersihkan dulu. Masih tidak tersambung ya, kita lihat dulu. Masih belum tersambung. Sambungkan lagi menggunakan ipconfig renew. Maka sudah tersambung dan tersambung kembali. Oke, dia akan menampilkan semua konfigurasinya dan mendapatkan IP melalui LAN adapter, yaitu 192.168.1.8. Oke, kita lanjut ke yaitu ping. Ping ini adalah mengirimkan paket ICMP echo request ke host tertentu untuk menguji koneksi jaringan dan mengatur latensi. Ping ini biasanya digunakan apakah jaringan kita terhubung ke internet sudah baik atau belum. Itu kegunaan ping. Kita langsung praktek. Misalnya kita menghubungkan ping ke DNS 1.1.1.1, dan kalau dia terhubung ke internet, ini maksudnya ini terhubung ke IS ping 1.1.1, dan dari informasinya bahwa paketnya selamat dan tidak ada loss, berarti dia terhubung ke internet, dan dilihat latensinya melalui 8 milisecond, maksimum 9 milisecond, rata-ratanya 18 milisecond. Lainnya misalnya kita buat menghubungkan Google, kita terhubung. Nah, dia akan melakukan proses ping ke server Google dan mendapatkan bahwasanya kita berhasil mengirimkan pingnya tanpa ada kendala. Berarti jaringan kita ini terhubung ke internet, dan ping statiknya dapat ini IP dari Google ya, 142.251 dan sekian-sekian. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu netstats, menampilkan static koneksi, routing tabel, interface, dan static protokol. Kita lanjut saja, langsung kita MD, kita bersihkan dulu tadi perintahnya. Netstats. Nah, aktif koneksi, dia pengertiannya tadi menampilkan statistik koneksi jaringan, routing tabel, interface ini akan terus berjalan
karena ini adalah real time dari internet kita menghubung ke jaringan. Misalnya ini ada dari WA, ada pemberitahuan, ada pengiriman dan lainnya, dan sampai ini menggunakan batas waktu ya. Yang intinya menampilkan semua lalu lintas koneksi jaringan dari routing ke dalam laptop dengan menggunakan routing tabel, interface-nya, dan static protokol. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, yaitu track search, melacak rute yang diambil oleh paket IP dari suatu host ke tujuan lainnya. Ini biasanya digunakan dalam local area network atau menghubungkan dari komputer satu komputer lainnya. Tapi apakah di sini bisa? Kita bersihkan dulu. Tadi perintahnya adalah track search. Kita lihat apakah dan ini digunakan host list, timeout, target name, dan kita menggunakan coba misalnya Windows 4 ada ya, target name or ada small spesifikasi. Oh, berarti ini Windows 4 ini menggunakan IP. Kita di pengertiannya adalah melacak rute yang diambil oleh paket IP dari satu host ke tujuan lainnya. Ya, ini menggunakan local host. Misalnya komputer kita ini mendapatkan IP 1.8 tadi kan, dan mau menghubungkan ke komputer lainnya, melacak atau target name. Nah, di sini target name. Apakah kita bisa menghubungkan atau pakai data itu ke komputer lain? Itu maksudnya. Karena saya tidak ada komputer lain, kita tidak bisa praktek. Intinya itu artinya dari transfer search, maaf. Dan kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu nsclookup, digunakan untuk mengecek informasi DNS tertentu seperti menemukan alamat IP dari mana domainnya. Kita langsung saja. Oke teman-teman, setelah saya mempelajari dari beberapa sumber, kita lanjut lagi bahwasanya app ini, misalnya kita ingin mengetahui server Google, misalnya kita buat lookup google.com, dan dia akan mencarinya bahwa servernya tidak diketahui alamat. Ini server kita ya, untuk mengakses ke sana dan melihat DNS atau alamat dari Google, yaitu ada dari sini IP-nya dan sampai sini. Oke, dan cara mengeluarkannya menggunakan exit. Maaf, saya akan buka lagi CMD. Oke. Nah, kegunaan NS lookup tadi mengetahui DNS ya teman-teman. Dan kita lanjut ke selanjutnya, yaitu net, memungkinkan untuk mengelola berbagai aspek jaringan
dan konfigurasi sistem operasi melalui command line interface. Ini adalah perintah terakhir yang disuruh oleh dosen kita. Nah, dan ini adalah perintah yang digunakan di command prompt atau CMD untuk mengolah jaringan akun pengguna koneksi layanan Windows. Dan siapa yang bisa kita bisa pakai komputer, apa yang bisa kita bagikan folder dan lainnya. Misalnya kita langsung saja ke net, kita enter aja langsung, dan ada beberapa perintah tambahan seperti akun komputer, config, continue, file group, help, dan local group. Misalnya kita coba menambahkan user dari sebuah laptop ini dengan cara net user. Nah, kita buat usernya misalnya kita buat user, misalnya nama saya Habib 100 dan sandinya ABC 22 _ ditambah ADD atau penambahan, dan the username cannot found, more is available. Maka kita tambah spasi sini. Nah, recommend complete socially. Untuk melihatnya kita ketik aja net user. Nah, terdapat nama saya tadi Habib 100, yaitu terdapat di HP. Ini adalah user yang biasa di laptop dan user saya yang baru saya buat. Nah, cara menghapusnya adalah kita buat lagi net user dan kita hapus ini, dan ADD-nya ketika kita tukar delete. The command complete successful, dan kita lihat lagi, kita bersihkan dulu net user dan kembali ke normalnya, itu user hanya satu HP PC. Dan semua pekerjaan atau perintah-perintah yang disuruh tadi sudah saya kerjakan, dan mungkin ada beberapa yang ada kendala atau tidak karena saya membuat satu tag video ini, dan kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.